Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanahan Nur Falaksana dengan NIM 1642539 dari kelompok Doa Mandeh akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Dampak Perkembangan Industri Geothermal Indonesia terhadap minat mahasiswa FTTM ITB 2025 pada program studi teknik perminyakan. Yang pertama adalah latar belakang. Industri geothermal merupakan bagian dari sektor energi terbarukan yang sedang berkembang di dunia dan khususnya juga di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya transisi energi dari energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan, yang tentu saja hal ini akan mempengaruhi sektor energi di Indonesia, yang dimana sektor energi terbarukan akan lebih populer dan lebih diuntungkan dibandingkan sektor energi tak terbarukan. Nah, hal ini tentu saja akan mempengaruhi minat mahasiswa yang akan memilih program studi yang berkaitan dengan sektor energi, khususnya pada teknik perminyakan. Maka dari itu, kami memilih topik dampak perkembangan industri geothermal di Indonesia terhadap minat mahasiswa FTTM ITB 2025 pada program studi teknik perminyakan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan industri geothermal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak dari berkembangnya industri geothermal terhadap sektor energi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada bagaimana dampak dari perkembangan industri geothermal terhadap minat mahasiswa FTM ITB 2025 pada pemilihan jurusan teknik perminyakan. Kemudian metode penelitian kami menggunakan metode kuantitatif, di mana kami melakukan pengumpulan data melalui kuesioner sebagai data primer yang akan menunjukkan atau mengukur tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mahasiswa FTTM ITB 2025 terhadap beberapa pernyataan yang berkaitan dengan geothermal. Kemudian kami juga melakukan studi literatur sebagai data sekunder untuk mendukung pernyataan-pernyataan yang akan kami berikan. Kemudian ada teori dasar. Yang pertama adalah geothermal. Menurut Gupta dan Roy, pada tahun 2006, sumber daya geothermal merupakan reservoir panas di dalam bumi yang panasnya dapat diekstraksi secara ekonomis dan dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk kebutuhan industri, agrikultur, dan juga domestik. Kemudian ada jenis-jenis geothermal. Menurut Kasbani, pada tahun 2006, energi geothermal di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem panas bumi vulkanik, yang kedua sistem panas bumi vulkanotektonik, dan yang ketiga adalah sistem panas bumi non-vulkanik. Kemudian ada industri perminyakan. Pengertian dari industri perminyakan ini merupakan gabungan dari pengertian-pengertian para ahli yang kemudian dapat kami simpulkan bahwa industri perminyakan adalah sektor ekonomi produktif yang melibatkan serangkaian kegiatan transformasi dan penambahan nilai terhadap minyak bumi. Kemudian ada minat. Menurut Savitri dan Nurmayanti, minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, yaitu kemauan dari dalam diri seseorang yang mendorong munculnya rasa tertarik terhadap sesuatu. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi minat. Menurut Jumadil Ashari pada tahun 2025, minat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pemahaman diri, kemampuan mahasiswa mengenali potensi dirinya, kemudian kemampuan intelektual, motivasi, dan juga bakat yang mereka miliki. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal dapat dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan sekolah, dan juga dari media sosial. Kemudian ada pembahasan, berdasarkan data yang kami dapat dari kuesioner, mahasiswa FTTM ITB meyakini bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi geothermal yang sangat besar karena kita merupakan negara yang berada pada ring of fire sehingga memiliki sumber panas bumi yang sangat banyak dan dapat untuk dimanfaatkan. Nah, mahasiswa juga meyakini bahwa industri geothermal ini sedang berkembang di Indonesia. Mahasiswa juga meyakini bahwa industri ini memiliki peran penting dalam transisi kita menuju energi hijau atau energi terbarukan, serta industri ini memiliki prospek yang menjanjikan dalam waktu yang sangat panjang dikarenakan ini merupakan industri energi terbarukan sehingga akan digunakan di masa depan. Kemudian mahasiswa merasa bahwa jurusan teknik perminyakan masih relevan untuk berada di industri geothermal. Mayoritas mahasiswa juga merasa bahwa perkembangan industri ini tidak terlalu mempengaruhi pilihan mereka terhadap teknik perminyakan. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama,
Industri geotermal di Indonesia sedang berkembang seiring dengan transisi menuju energi terbarukan. Nah, karena itu, sektor energi tidak terbarukan tentu saja akan semakin berkurang dengan berkembangnya industri geotermal ini, meskipun tentu saja masih memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian yang terakhir, perkembangan dari industri geotermal ini tidak terlalu mempengaruhi pemilihan dari mayoritas mahasiswa FTTM ITB 2025 terhadap jurusan teknik perminyakan. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi atau sebagai data sekunder untuk mendukung data yang kami peroleh dari kuesioner. Dan sekian dari saya Sanahan Nurfal Peksana, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.